Tan Po Guan adalah keturunan Tionghoa pertama yang menjadi menteri dalam pemerintah Republik Indonesia. Namanya mungkin terasa asing di telinga masyarakat Indonesia saat ini. Namun semasa tahun 1940-an sampai 1950-an, ia cukup aktif dalam berbagai organisasi, sampai akhirnya dipercaya menduduki jabatan Menteri Negara pada Kabinet Syahrir ketiga periode 1946 sampai 1947. Tan Po Guan lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 24 Oktober tahun 1911. Dia tamat sekolah tingkat pertama di Bandung. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di RHS di Batavia untuk memperdalam ilmu di bidang hukum. Tahun 1937, ia menamatkan sekolah RHS dan mendapatkan gelar Magister Hukum. Karir pertama Tan Po Guan adalah bekerja di Makassar sebagai pengacara. Selama kurun waktu 2 tahun, yaitu 1937 sampai 1938, ia bermukim di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu. Saat memulai karir di kota pahlawan, Tan Po Guan berkenalan dengan dunia di luar keahliannya, yaitu jurnalistik. Ia bergabung dengan Surat Kabar Tionghoa, Sinpo sejak tahun 1939. Rupanya Tan Po Guan memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap bidang jurnalistik. Ia diketahui cukup aktif menulis di surat kabar milik Lau Jioklan dan Hyo Sin Gi ini. Pada tahun 1942, saat proses perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, Tan Po Guan masih aktif menulis di Sinpo. Namun di tahun ini juga, ia menjadi salah satu orang yang diinternir oleh penjajah Jepang karena berbagai aktivitasnya dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Hampir sepanjang pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun, aktivitas Tan Po Guan dibatasi dan diawasi. Barulah ketika kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan, ia mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika Belanda menguasai sebagian wilayah republik ini dengan agresi militernya, Tan Po Guan menolak menjadi advokat ketika itu. Karena ia tidak mau memenuhi satu syaratnya, yakni bersumpah setia kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Tan Po Guan mulai aktif berkecimpung di dunia politik, terutama ketika ia diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa dalam Kabinet Syahrir ketiga, yang dibentuk Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 2 Oktober tahun 1946 sampai 27 Juli tahun 1947. Setelah meletakkan jabatan menterinya, Tan Po Guan bergabung dalam MNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai anggota pada tahun 1947. Saat itu, Hamid Al-Ghadri mewakili komunitas orang-orang Arab, Tan Po Guan sebagai wakil komunitas Tionghoa. Tan Po Guan dan anggota KNAP lainnya ditugasi membantu di segala urusan presiden, hingga dibubarkan pada tahun 1950. Tan Po Guan aktif juga di kepartaian. Ia diketahui menjadi anggota dari Partai Demokrat Tionghoa Indonesia. Kemudian pada tahun 1953, ia bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Pada tahun-tahun berikutnya, kehidupan Tan Po Guan mulai terasa berat. Ia termasuk dalam kelompok orang yang merasa terasingkan selama masa pemerintahan Soekarno. Sehingga pada tahun 1959, ia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Baru setelah pergantian kekuasaan, Tan Po Guan kembali ke tanah air. Namun tidak lama, ia memilih menetap di Sydney, Australia. Pada tahun 1985, Tan Po Guan meninggal dunia di Australia. Selama ini, kisah perjuangan Tan Po Guan jarang terdengar oleh generasi bangsa Indonesia, terutama oleh etnis Tionghoa. Padahal, ia bisa menjadi suri teladan bagi kaum Tionghoa untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi dengan jiwa patriotisme yang bergelora. Chicken nugget garing, lezat dan sehat. Martindo, your partner in food solution. Distributor resmi Cita, Pitehan Indo Millennium. Mega Motor Group, solusi keuangan Anda.